Dokter Dharma bergabung. Halo Dokter Dharma. Dokter Dharma pasti udah ganteng. Halo. Nah, kan Dokter Dharmanya sudah ganteng, sementara saya belum berubah kehidupannya ya. Dari pagi nih keliling. Belum berubah kehidupannya. Sehat dong. Sehat, sehat, sehat. Saya Dokter besarin ini dulu ya. ada dari berbagai macam daerah di Indonesia. Tadi sudah absen, Oke, ada yang dari Kediri, dari Lamongan, dari Palembang, dari Aceh, siap. dari mana aja tadi ya. Mungkin yang baru gabung boleh share apa namanya dari daerah mana. Dan kalau misalnya mau tanya sama Dokter Dharma, langsung aja ya komen ya. Nanti aku ingat-ingat namanya dan aku sampaikan ke Siap. Dokter Dharma. Jadi teman-teman, mungkin Oke. kalau tadi sore sempat lihat ya, Dokter Dharma masih dalam kondisi baru pulang kerja ya tadi ya dok ya. Baru mau keluar, mau Oh, baru jalan-jalan. keluar. Jadi tadi sudah saya sempat Snapchat sedikit ya, ngintip Jambul Manohara yo Jon. Ini Iya, mau salah ngeblu, makanya anak jambule rambutnya yo iya. kurang Ada Bang sehat. Sarman nih join loh. Basalo Bang Hai Bang Sarman. Sarman. Tuh ada dari Batam juga, kayaknya dari seluruh Oke, Indonesia. siap, gara-gara siap. gara-gara di broadcast sama Ketum Maming. Kena tahu dong, wajib. Suaranya Mbak Mano bisa lebih dibesarkan. Oh iya ya, dideketin gini kali ya. Biar Iya. jelas. Sudah jelas belum suaranya teman-teman? Sudah ya. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Ini kenalin teman aku yang paling hits, ya kan? Bukan cuma di Bali, tapi di percaturan kecantikan, ya kan? Ini ada, saya kenalkan namanya panjang nih guys. Coba tolong di ini ya guys, apa namanya? Didengarkan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Siapa tahu nanti ada quiz dari Dokter Dharma kalau berhasil menyebutkan namanya dengan lengkap dapat produk dari BNI Scan. Siap. Nih ya, namanya Halo. Dokter I Gusti Nyoman Dharma Putra SPKK Fins SDF. Iya gitu ya dok ya, Vince FAADF. DV. Iya Vince betul. DV ya, Pak DV ya. Ya apa dok ngomongin dok. Vince DV, FAADV. Nah, itulah kok Oke, yo tuh kan yo kurang guys. lebih ya, Coba wis. diingat-ingat ya guys ya. Nanti ada Oke, quiz dari Dokter Dharma. Dan oke. gampang, panggil saja Dokter Dharma. Jadi teman aku nih spesial guys. Dokter Dharma ini saya kasih review sedikit ya. Beliau ini pengusaha iya, dosen iya, gitu ya. Organisasi juga iya. Ini lulusan UNER, jadi kalau mungkin seangkatan, spesialisnya di tahun 2009 ya dok ya, bener ya. Spesialis Kemudian 2009. doktornya guys di 2017 kumlot, tolong kumlot ini ya, ini dokter kumlot pinter, tolong. Kau bisa lihat dari kacamatanya yang tebal guys. Suruh ganti tapi. Oh, udah ganti. Belum kan suruh ganti Belum nanti. ganti. Oh, ganti. Nah, ini Dokter Dharma ini juga founder dari DNI Skin Center. Nah, kemarin udah lengser ya dok ya dari BPD IPMI Bali, sekarang di BPP ya dok ya, Ketua Ya. Kompartemen Kesehatan. Dan sekarang masih jadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bagian kulit. Nah, karena beliau sama-sama soal kulit, makanya di malam hari ini Maljum bareng Dokter Dharma, nih saya akan membahas di edisi kali ini. Coba saya tunjukin terlebih dahulu ini. Nah, rajin goes tetap glowing, bisa dong? Bisa. Bisa, Bisa bener dong. bisa. Bisa. Yakin dong, bisa se-glowing mbak yang ada di foto itu dong. Saya dong kalau Bisa misalnya dong. rajin goes. Secara Bisa kalau ngomongin asal soal asal aslinya mah gitu. oh, aslinya gitu. Asal aslinya gitu. Waduh, kok. Karena memang kan sekarang kalau kita lihat fenomena goes ini luar biasa ya dok. Sampai kalau mau Ya, cari sepeda nih susah, iya kan? Mau betul, Bel. segala macam merek, apalagi yang bagus-bagus, out of stock. Ya, Harus pesan dulu, inden dulu. Nah, iya. ini tentunya walaupun kita bersepeda, kan biasa nih kita ramean ya sekarang ya, banyak klub-klub sepeda ya. Dan sepedaannya kadang-kadang kita suka nantang matahari ya dok ya, bukan cuma nantang Iya. perkara, tapi nantang matahari dok. Sosokan ya. Nah, ini kita pengen tahu dok, gimana caranya? Kan tadi dokter bilang tetap Hmm, kita rajin goes, tapi tetap bisa glowing. Gimana caranya oke. dok? Silahkan dokter bisa sharing Oke. sama kita deh.
Siap, siap. Jadi kan memang saat ini kan lagi demam banget ya, goes, bahkan istilahnya katanya resesi, tapi sepeda yang mahal-mahal yang habis dan diinden. Nah, ini Ah, betul. benar. Nah, seringkali kan goesnya itu kadang-kadang rame-rame, lama-lama waktunya. Jadi mungkin startnya udah pagi, tapi pulangnya itu kadang kesiangan, malahan jadi ataupun start sore, sore itu masih kadang panas-panas banget. Nah, itu jadi memang perlu hal-hal yang diperhatikan kalau mau goes. Oke, mungkin next slide. Oke. Ya, ini tips Oke, yang jadi pertama dari Dokter Surya, ya, boleh ya? tips pertama ini standar ya. Semua mungkin udah tahu ya bahwa kita tuh wajib pakai tabir surya dengan SPF-nya minimal kurang lebih 30 SPF. Nah, yang penting mungkin diperhatikan itu kadang-kadang orang lupa. Kalau cara makainya itu waktunya itu yang penting. Paling cepat tuh minimal 10 menit sebelum sepedaan. 10 sampai 30 menit. Jadi maksudnya sebelum kena matahari pakai dulu waktunya. Jadi bukan langsung kadang-kadang pas lagi ngumpul-ngumpul sudah mau Baru jalan pakai. baru pakai sunblock. Nah, itu kurang maksimal penyerapannya. Jadi yang itu tips pertama karena seringkali sunblock mungkin sudah tahu tabir surya tapi seringkali tidak tahu waktu yang tepatnya. Jadi harus digunakan sebelumnya. Jadi mungkin harus di rumah paling cepat 30 menitnya, 10-30 menit. Jadi itu wajib. Jangan Oh, jadi sampai salah. sebelum sebelum jalan kita pakai dulu yang SPF-nya minimal 30 ya, Dok ya. Iya, paling ya Oke. SPF. Jadi Dan itu mungkin enaknya pakai di rumah dulu lah. Jadi lebih lama lebih bagus. Jadi intinya paling cepat 10 menit sebelum kena matahari. Jadi mungkin ya 30 menit sebelumnya atau sejam sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi di rumah ya, dulu, habis mandi pakai dulu banyakin di badan, di wajah. Nah itu oh, baru gini. jadi jangan sampai udah keluar baru dipakai, keringetan Iya, luntur ya, Dok ya. iya betul. Mubazir Dan itu sunblock ya. Jadi jangan bilang Ngana udah pakai sunblock tapi kok tetap hitam ya, Ngana makanya udah di luar, sama aja ya, Dok iya, ya, gitu ya kira-kira oke, ya. betul sekali. Siap. Jadi ini sekali lagi diingat tips pertama dari Dokter Dharma. Pakainya minimal SPF 30, guys. Kalau lebih turun, Ya. kenapa, Dok? Kurang Misalnya maksimal orangnya aja, 30, kurang ya maksimal. kurang maksimal dan waktunya terutama waktunya harus minimal sebelum 10 menit sebelum kena matahari. Jadi Oh, itu yang jadi biar penting. dia nempel, ngeresep, Nempel ya dulu, kan? ngeresep, baru dia kena matahari. Oke, satu tips. Lanjut, yang kedua. Lanjut. Nah, ini penggunaannya. Jadi jangan kadang-kadang ada tabir surya yang ngakunya paling bagus lah, saya mau impor mau apalah intinya dibilang bisa tahan seharian. Nah, itu nggak bisa. Rata-rata kurang lebih 3 sampai 4 jam tuh harus dipakai lagi. Apalagi kalau pakai sepedaan yang panas-panasan, keringetan, mungkin bisa lebih cepat 2 jam harus pakai lagi. Jadi memang agak ribet, tapi dia baru efektif. Kalau nggak gitu, kita ngerasanya sudah pakai tabir surya, tapi panas matahari tetap masuk ke kulit. Makanya kok gosong kulitnya, padahal sudah pakai macam-macam. Nah ini karena waktunya ini harus interval, harus ditambah lagi. Oh, jadi jangan salah ya, guys. Jangan kamu beli satu tube, kamu tumpukin semua, terus habis itu kamu sepedaan sampai jam 12 siang nggak kamu tambahin, guys. Jadi itu Tuh, luntur bersama dengan keringatmu, otomatis masuklah itu ya sinar matahari ya, sehingga membuat kegosongan di kulitmu, guys. iya kegosongan, Jadi jangan menghilangkan salah ya. keglowingan. Glowingnya tetap, Dok, glowing dalam arti ngelengo, tapi, Dok, Iya, ngelengo yang kosong, Dok. iya, mengkilat. Gila. Jadi harus diulangi ya, Dok ya. Ya, Walaupun sebenarnya misalnya kita diulangi. sudah bersepeda selama Hmm. misalnya sejam, sejam setengah, berhenti dulu istirahat, pasang lagi. Ya, 2-3 jam lah. Kalau sejaman nanti nggak sempat berhenti. Baru sepedaan berhenti, pakai. Ditinggal rombongan nanti. Tapi, Dok, kalau misalnya kita mau nambahin nih, kan ini kan harus Ya, diulangi nih ya, Dok ya, setiap ya. 3 sampai 4 jam. Perlu nggak sih kemudian kita bersihin dulu gitu, Dok? Idealnya sebenarnya dibersihin dulu. Tapi kalau ya agak ribet, yang penting kita kan fungsi proteksinya yang penting ya. Jadi intinya dia ditambahkan. Idealnya sih gitu. Oh, Ya, dikumpul meneh gitu ya, retouch. ya kalau emang ribet ya terpaksa karena kita kan cari fungsinya ya. Jadi bisa ditumpuk langsung gitu. Terus kalau ngebersihin ini bisa pakai tisu basah atau misalnya harus pakai air atau gimana? Kan biasa tuh kita Di sosokan ada hmm. air minum gitu ya, sosokan buat bersihin gitu, terus habis itu nanti tengah jalan haus khawatirnya kan, Dok ya? Oke, sebenarnya masih bisa aja. Yang penting kan dilapin lagi, dikeringin, kemudian dipakai lagi.
itu sebenarnya masih nggak masalah. Gitu. Cuman bersihinnya jangan pakai hand sanitizer guys. Ah, Tuh, itu bersihinnya perih. pakai ya. Bener ya dok ya. Betul, steril Bersihinnya tapi mukanya bebas bebas kulit corona. ini lebih tipis guys dibandingin kulit kamu. Lanjut dok. Oke, siap. Oke, ini juga standar ya mungkin ya. Kalau mungkin bagi yang goeser baru kadang-kadang belum nyiapin yang kayak gini. Jadi intinya kalau yang sudah biasa sih mungkin udah yang penting pakai lengan apa pakai baju lengan panjang atau celana panjang, legging intinya tertutup lah. Karena jadi kita dobelin. Jadi maksudnya tetap pakai tabir surya, pakai juga yang pakaian panjangnya. Jadi itu bisa membantu lah gitu. Jadi boleh lah ya pamer baju, pamer kaos yang mungkin merek tertentu atau kaos dari klub goesnya. Cuman lebih baik kalau dikasih proteksi lagi daleman gitu ya Iya, dok ya. dalaman Karena misalkan sinar ada sleeve matahari gitu. ini, sinar matahari Hmm, ini kadang-kadang juga nempelnya luar biasa ya di kulit kita ya dok ya. Oh kita ada backsound betul. loh dok, luar biasa ya tanpa saya Iya, nggak siapkan. apa-apa. Ngerti It- mereka dok. Itu itu fans aja. Nah, ini ada yang nanya kalau pakai manset atau legging apa tetap sebaiknya menggunakan sunscreen, Dok? Oke, sebaiknya tetap dipakai karena kan ini kita double proteksi kalau pengen glowing ya. Kalau ala kadarnya sih bisa aja lah. Jadi intinya kalau pengen lebih maksimal tetap terjaga. Kan kasihan kan perawatannya udah mahal-mahal. Jadi Suntiknya gue mahal, sekali Dok. udah Suntiknya mahal, Dok. Dan suntiknya menderita, mahal, Dok ya. bener. Korban ya korban. Jadi tetap digunakan karena biar proteksinya double. Karena tetap kalaupun tabir surya pun juga tetap harus hindari matahari karena perlindungan nggak akan bisa sampai 100%. Jadi Nah, sama kalau pakai baju juga kan tetap aja bisa tembus. Jadi ya terus dipakein lagi jadi gitu. gitu ya, Mas Angga ya. Walaupun sudah pakai manset, pakai legging, mesti tetap menggunakan sunscreen. Jadi 10 Iya. menit atau 30 menit sebelum jalan, sebelum pakai baju, sunscreennya ditemblokkan. Semaksimal mungkin. Temblokkan itu apa bahasanya ya? Diperbanyak, ya dok ya. Biar Diperbanyak. tebel. Oke. Terus Ya, baru pakai manset, pakai legging, baru boleh jalan. Gitu ya dok ya. oke, betul sekali. Ada itu khusus nggak sih dok? Misalnya saran milih bahan yang bagus atau apa gitu dok? Yang bisa paling Bahan tidak sih hampir memproteksi. sama aja. Yang penting nyaman saja lah. Yang penting nyaman. Nah, itu nggak terlalu masalah sih. Yang penting nyerap keringat. Nanti biar nggak masalahnya nanti jamuran lagi problemnya. Dokter ini saya Oke. mau sapa dulu Mbak Emi. Halo Mbak Emi, ini adalah PR tercetar di Jakarta, Pak Wih, salam Dokter. kenal Mbak Emi. Nah, ini dia tanya gimana olahraga biar hatinya kuat. Mungkin bisa kasih advice buat jamaah jomblo, dia tahu saya jomblo menahun. Ini salah satu olahraga yang bisa membuat jomblo tidak jomblo ya dok ya. Betul, Goes. salah satu. Tapi mesti Iya, glowing dulu. just glowing. Goes Tar naik dulu. kucel yo ra payu-payu pancetan. Masih yo sepedamu larang puluhan juta tetep gak payu, guys. Betul sekali. Terima kasih untuk yang Oke. baru-baru bergabung. Ini kita lagi bahas ya bahwa goes itu tetap bisa bikin atau kita tetap bisa glowing walaupun goes tiap hari. Nah, ini Iya. adalah tips selanjutnya, Dok. Silahkan. Oke, berikutnya nih konsumsi air putih. Ini bukan cuman air putih untuk kalau haus ya. Jadi intinya kalau di kulit kita itu normalnya itu ada kadar airnya. Jadi kurang lebih 10% kadar air di kulit kita. Jadi kalau kadar airnya cukup, jadi kulit kita tuh akan jadi lembab. Lembab itu akan kelihatan lebih pori-pori lebih halus sehingga lebih glowing kelihatannya. Jadi kalau memang goes kan pasti airnya akan banyak sekali terbuang dari keringat ya. Jadi sebaiknya jangan sampai kekurangan cairan yang akan berefek juga ke kulit. Jadi lebih baik ekstra minum Nah, airnya jadi gitu. harus air putih ya, Dok ya. Jangan air Iya, putih ternyata vodka ya, Dok. boleh juga. Tapi Dok, biasanya Dok, apa namanya? Kita ini kan kalau misalnya sama komunitas nih Dok, udah air putih kan kita bawa cuma satu tempat itu aja ya Dok ya. Ya, Terus ya, habis itu lanjut dengan minuman berwarna lainnya Dok. Nah, ini ya. berdampak nggak sih Dok sama keglowingan kulit ini Oh Dok enggak. ya? Enggak sih. Jadi Enggak ya? cairan itu yang penting apapun sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau biar kulitnya putih, airnya putih enggak lah. Jadi
Jadi air berwarna, maksudnya minuman apapun sebenarnya kalau dari segi kadar air itu nggak masalah. Tapi kalau masalah kalau untuk diet, masalah apa namanya gulanya ya boleh dihindari lah. Tapi kalau masalah kadar air cukup, bebas mau teh atau apapun nggak masalah. Oke. Ada itunya nggak dok? Apa Hmm, namanya? Jumlah. Ini ada yang tanya nih, Kak hmm, Raya ya. Berapa ya. banyak sih kemudian air yang mesti diminum? Oke, ada hitungannya sih. Dia ada berdasarkan ada ininya apa namanya berat badan dan apa namanya jarak tempuh dan waktu. Ah, Jadi kurang lebih 0,2 mililiter. Jadi kalau misalnya beratnya 70 kilo, jaraknya kurang lebih sepedaan 60 menit, yaitu kurang lebih 70 kali 60 kali 0,2, kurang lebih 800 mililiter itu diminum. 800 ml. Iya. Jadi Ya jadi kalau Anda berat aqua. badannya 70, minumnya yang 700 ya. Jangan Ya terus kurang lebih. minumnya yang cuman gelas, guys. Ya, gelas itu cuman puluhan mililiter, guys. Pasti dijamin dehidrasi. Dan jangan menuntut keglowingan kulit ya kalau kurang air putih. Bener ya, Dok ya? Betul. Hemat mungkin habis beli sepedanya mahal, minumnya dikurangi. Tapi berdampak pada perawatan yang semakin mahal akibat keglowingan berkurang, Betul Dok. sekali. Ya. Jadi berapa tadi, Dok? 0,2 kali berat 0,2 badan ya kali berapa benar kali kali waktu berapa kali waktu. menitnya. Paling gampang Iya. ya dok ya, kalau Iya, misalnya paling kita gampang punya segitu kurang lebih. speedometer untuk bisa ngecek berapa jauh kita sudah apa namanya Ya, pakai waktu bersepeda, saja kira-kira cukup. gitu ya dok ya. Iya. Oke, kita lanjut dong. Oke. Siap. Nah, ini after ya. Jadi ini kadang-kadang orang sudah terlanjur mungkin pas sepedaan lupa pakai sunblock, habis itu kelewatan waktunya. Sepeda ini kan kadang-kadang jeleknya gitu kan. Kita udah jalan jauh, nggak ngukur kalau baliknya itu kan perlu waktu juga. Jadi mungkin baliknya udah kesiangan, panasan, jadi akhirnya kulitnya terasa tanda-tanda terbakar awal lah. Jadi bisa kemerahan, itu bisa terjadi. Nah, apabila terjadi hal seperti itu kan gosong istilahnya kulitnya itu istilahnya sunburn, tetap panas matahari, yaitu dibasuh dulu pakai air. Intinya kalau yang panas didinginin malahan, kita dinginin segera. Nah, setelah itu pakein pelembab. Pelembab itu membantu regenerasi kulit kita juga. Jadi setelah kejadian itu istilahnya after sun cream atau istilahnya bisa juga pakai pelembab. Jadi itu intinya apa namanya? Biar kulitnya itu mau diem lah dan penyembuhannya dibantu. Kondisi lembab itu dibutuhkan untuk kulit kita. Oke, jadi Gitu. kalau sudah selesai baru cuci tangan, dikasih lagi Hmm. sama moisturizer, pelembab atau sunblock, sunscreen yang tadi di bawah ya dok ya. Pelembab sih, beda dari yang sunblock. Oh Jadi beda lebih ya. ke Ini beda. yang harus Moisturizer. coba dijelaskan Iya, dok. iya. Lebih lanjut lagi Jadi gini, perbedaannya dok. kalau sudah selesai sepedaan, misalnya habis sepedaan ternyata panas-panasan banget, kulitnya sampai merah terasa terbakar lah ini ya. Jadi itu segera Ah, dibasahin biar dingin lah dulu. Nah, habis ah. itu dikeringin pakai handuk, habis itu segera menggunakan apa namanya pelembab. Pelembab, moisturizer, nah itu saudara-saudaranya itulah nama lainnya. Jadi itu apa namanya itu bisa dioleskan untuk biar kulit kita itu lebih dingin dan dia kembali ke fungsinya normal gitu sih. Jadi guys Jangan ingat sunblock sama pelembab itu beda. Tapi ada nggak sih beda. dok produk yang kemudian jadi satu dok? Bisa aja gitu. Tapi sebenarnya fungsinya tuh berbeda. Jadi kalau yang pelembab itu bisa rutin dipakai berkali-kali ngelembabin kulit. Jadi air yang masuk ke kulit itu dijaga biar kadar airnya tetap terjaga. Nah, kalau misalnya sunblock atau tabir surya itu kan lebih pelindung sinar. Jadi dia bisa dipakai, terutama dipakai kalau mau kena matahari. Ada sih yang mengkombinasikan tuh nggak masalah, jadi itu bisa juga seperti itu. Tapi yang penting cara penggunaannya yang benar. Nah, pertanyaan selanjutnya masih kaitannya sama pelembab, sunblock, dan teman-temannya ini dok. Nah, Oke, kadang-kadang kan kita ini kan males ya dok baca ya, ingredientnya. Ini isinya ya, apa? Isinya apa? Tapi kan yang penting kita main, oh judulnya ini ambil, oh ini judulnya ini. Sunblock kita main ambil aja ternyata SPF-nya cuma 15 dok. Ya ya, kan? ya. Padahal tadi Oke, minimal kalau kita mau goes biar aman minimal 30. Nah, ya. ini gimana dokter bisa kasih tips kira-kira ini loh yang bagus, kalau bisa jangan ada bahan ini supaya kulit kita ini tetap baik, supaya kulit kita ini tetap lembab. Karena tadi kalau kita kurang minum kan bisa dehidrasi, dampaknya ke kulit juga jelek dong. Oke.
Oke, jadi kalau sunblock sebenarnya untuk bahan itu biasanya kalau yang sudah beredar di pasaran itu sebenarnya sudah oke-oke aja. Ya, karena dia kandungannya itu pasti sudah aman ya, karena sudah pasti ada label BPOM-nya sendiri. Nah, kemudian yang utama itu adalah kesediaan sunblock itu, maksudnya ada yang bentuknya lotion, ada yang bentuk krim, ada bentuk gel. Nah, itu yang penting disesuaikan dengan kulit kita. Jadi kalau yang kulitnya agak berminyak kayak gitu, jadi lebih baik yang bentuknya lotion dipakai. Jangan yang berbentuk krim, karena kalau terlalu krim banget, itu bahkan nyumbat pori-pori akhirnya komedoan, jadi jerawatan. Nah, jadi kadang-kadang ngerasa kok beruntusan mukanya. Nah, itu salah satunya sunblocknya kadang ketebalan atau jenisnya yang salah gitu Wah. istilahnya. Nggak pas. Oh, Tapi jadi kalau dia kulitnya kering, baru bebas. Kulit kering atau normal, sebaiknya bentuknya krim seperti itu bisa dipakai. oh, jadi gini guys, kalian kalau misalnya Hmm. mau sepedaan, pilih lotionnya ini harus pas. Tahu dulu jenis kulitnya. Nah, cuman kalau yang kulitnya kombinasi, dokter gimana? Mukanya ini terlalu berminyak, pabrik minyak gitu ya, raja minyak. Ya, Sementara ya. kulit tangannya ini karena sering mandi, jenisnya kering dok. Nah, gimana nih dok? Oke. Jadi sebenarnya untuk sunblock juga ini ya beda antara yang di wajah sama di badan. Ah, Ya, oke. Kalau kulit kombinasi biasanya kalau dari kombinasi di sini ke wajah, sini nih dok, kadang-kadang juga beda dok. ya. Kalau yang untuk wajah, kadang-kadang area T ini kadang berminyak, ada yang di sini areanya Ah, kering. Nah, itu oke. Jadi yang kombinasi kita biasanya pilih yang area yang terluas. Jadi misalnya oh, dominannya yang kering, jadi dominan gunakan yang kering. Jadi nggak usah dicampur, maksudnya nggak yang usah kering lebay pakai gitu ini, ya. Sini alias dikit ini ini beda lagi. siapa? Nggak segitunya lah. Dok, ini ada yang tanya. Kalau Oke. dibasahi pakai air es, itu gimana? Boleh apa enggak? Oke. Kalau air es sebenarnya nggak usah sampai air es banget ya, cukup air air biasa, dingin mengalir itu karena kalau terlalu dingin es gitu dia malah ke istilahnya vasokonstriksi, maksudnya udara tuh ngecil jadi pucet, jadi malahan penyembuhannya kurang maksimal, penyembuhan kulitnya. Lebih baik sih air biasa saja, nggak usah yang air es banget tuh nggak usah. Jadi dia kaget gitu kali ya dok ya, Kaget kulitnya nanti kulitnya. dia kedinginan kulitnya jadi tambah Cuma udah dok, kepanasan. ada ini ada stigma ya dok ya. Mungkin kalau Ya, saya salah, mohon direvisi. Ada mitos yang mengatakan kalau misalnya kita habis panas-panasan, terus tiba-tiba kita guyur air, kalau orang Jawa bilang itu perataan dok. Mirip panu, oke. putih-putih ya kan? Gak glowing paling perataan tak gilani ya dok ya. Nah ini gimana dok? Oke, yang itu sebenarnya bukan karena diguyur airnya ya. Itu lebih itu namanya kalau penyakit kulit namanya ada istilah medisnya ya. Itu namanya Ah, pityriasis alba. Itu pityriasis alba namanya. Itu biasanya karena memang orang yang punya bawaan alergian, punya bawaan atopi istilahnya. Jadi misalnya kalau udah ada asma, ada sering bersin-bersin pagi. Nah, ini memang punya kulit sensitif. Nah, kalau dia kena sensitif kulitnya, kena matahari, kena panas-panasan, dia mudah putih-putih gitu, belang-belang di kulitnya. Nah, itu emang faktor bawaan kulitnya yang seperti itu. Jadi yang kayak gitu ada penanganan khusus sih, bisa sering pakai pelembab dan ada pengobatan khusus. Itu memang faktor kulitnya dan karena matahari. Jadi bukan karena matahari panas dikenain dingin, bukan seperti itu. jadi jangan salahkan matahari guys. Memang kulitmu sensitif. Kau harus Iya, memahaminya terlebih dahulu sebelum kau menyalahkan matahari yang menyinari kita ya dok ya. betul sekali. Oh ya, selamat bergabung. Ini ada geng kita dong, Kakak Feli. Terima Siap. kasih Kakak Felicia sudah Oke, oh iya, bergabung. Feli, apa kabar? Macam-macam ini sudah bergabung dari mana-mana. Iya, Selamat bergabung. Untuk yang baru bergabung ini kita bahas mengenai rajin goes, tapi bisa tetap glowing ala Dokter Dharma, gitu ya. Dok, goeser ini kan tidak semuanya kemudian normal ya, tapi ada yang ya, bukan dalam arti yang tidak normal, tetapi ada yang kemudian berjilbab yang mengakibatkan seringkali belang dok. Kan kita ya. juga nggak pengen ya jadi kayak zebra gitu ya dok ya. Nah gimana? Oke. Kira-kira ada treatment khusus nggak, misalnya ada tips perbedaan penggunaan SPF atau seperti apa melindunginya, ataukah harus semuanya dipakai masker penuh gitu atau gimana dok? Ini Mbak Yulia bertanya dok. Oke. Kalau belang itu kan memang artinya sudah terjadi karena penggunaan istilahnya memang satu yang tertutup, satu memang kebuka ya. Jadi kalau memang sudah terjadi seperti itu, ya mau nggak mau harus menggunakan ada produk-produk yang whitening
maupun perawatan khusus. Jadi intinya dia membantu bukan yang putih dihitemin, tapi yang hitam itu yang diputihin. Jadi Dipudarkan. dia dipudarkan sehingga kelihatan jadi lebih samar. Itu aja sih. Jadi perlu Oh, perawatan khusus. Ada produknya bukan yang pasaran lagi sih. Ada produk khusus yang campuran obat yang bisa membantu memutihkan, mengurangi bagian itu. jadi kalau sebelum Gitu. terjadinya kebelangan itu guys, mendingan tadi ikutin tipsnya dokter ya, pakai manset. Jadi rasa sok-sokan, meh duwi kulitmu ngono kae to. Ya yo manset, yo sarung tangan guys. Aja sampai kulitmu yang biasa mani pedi ini guys ternoda, terjadi sunburn guys. Dan kalau Oke, sudah oke. terjadi kebelangan lebih mahal ya dok ya treatmentnya ya dok Lebih ya. mahal. Ya, itu. Mungkin itu Makanya ya perlu Mas Dwi. pencegahan. Ya, jadi Mas Dwi pencegahan ini itu juga yang penting bertanya sekali. nih. Oke. Bagaimana cara khusus datang nanti ya ke DRI Skin Center. Ada obatnya kan dok ya menghilangkan kebelangan Ada, kulit itu ya dok ya. ada, siap. Nanti konsultasi langsung sama dokter Dharma kalau ada di Bali Oke. tapi. Dok, ada tanya. Eh, Mira Pramesti. Kalau Ya, kulit cepat merah karena terpapar sinar matahari, ini bisa disebut sensitif nggak sih? Karena kan kita kalau misalnya gue pasti kena matahari ya dok ya, kan namanya kita oke. olahraga dok. Ya, oke. Jadi merah kena matahari ini pertama gini dulu. Apakah ada menggunakan produk-produk perawatan wajah nggak? Jadi kalau dia merah kena matahari, tapi ada menggunakan produk perawatan wajah, itu kadang-kadang penggunaan produknya yang terlalu banyak. Jadi itu istilahnya tanda-tanda iritasi, bukan sensitif, tapi itu iritasi karena penggunaan produk. Tapi kalau misalnya berikutnya tuh kadang ada orang merah, itu memang karena kulitnya putih. Kalau kulit putih mudah banget dia akan kena matahari dikit dia merah. Nah, kalau dia sensitif, itu selain merah, itu dia akan terasa mungkin perih dan juga agak Gatel. ngelupas, Oh, perih melupas. dia. Kalau sifatnya kalau iritasi atau sensitif ini lebih ke perih. Ya, kalau yang alergi itu baru gatel. Nah, ini lebih ke kadang-kadang dia terasa perih. Nah, itu sensitif bisa kayak gitu. Jadi Jadi kalau rasakan dulu ya dok ya, rasakan dulu apa yang kau rasakan, jangan main klaim guys. Kau merasa perih atau kau merasa gatel? oke, Harus jelas ya dok ya. Dok, ini mungkin betul Mbak sekali. Nita juga sempat ngomong kalau apa namanya suntik mahal ya, dan untuk Ya, menjaga keglowingan walaupun kita tetap berolahraga ini juga perlu perawatan khusus. Ini Mbak Nita tanya, kalau setelah suntik ya. whitening ini Hmm. bisa berubah lagi nggak? Ya, kalau suntik whitening itu sebenarnya sampai saat ini dari penelitian yang ada tuh nggak ada yang bisa permanen. Jadi kalau memang dan itu juga bukan ada larangan ya. Jadi maksudnya ada orang yang kadang terlalu takut banget, misalnya habis suntik nanti kalau dia kena matahari nanti nggak jadi apa rusak atau gimana. Sebenarnya bukan rusak sih nggak, cuman artinya tidak efektif. Karena kan yang disuntikan kan dominan vitamin C atau antioksidan. Jadi intinya kandungan obat-obat itu yang membantu merubah warna kulit yang dari yang harusnya dia ke gelap jadi lebih terang. Nah, dengan adanya vitamin C ini membantu mengurangi hal itu jadi lebih terang. Nah, cuman kalau dia sering panas-panasan jadi kuat-kuatan mana nih antara matahari atau vitamin C-nya? Biasanya sih kuatan matahari, jadi akan lebih gelap lagi kembali itu. Tapi tidak ada merusak atau apa enggak, cuman dia memang akan kembali lagi lebih gelap. Jadi kalau memang seperti itu, jadi harus over pakai sunblocknya. Tadi cara-cara tadi diterapkan. Dan kalau suntiknya malahan ya harus lebih dirutinin biar hasilnya lebih maksimal. Jadi gitu sih. Jadi jangan sekali-sekali menantang matahari, tetapi berupayalah untuk bersahabat mengetahui apa yang bisa digunakan supaya terhindar dari bahaya sinar Dari matahari. matahari. Begitu ya dok ya. Halo Betul Mbak sekali. Santi, ada Jen Santi loh bergabung bersama Ada. kita Pak Dokter. Ya Iya, ampun. Jeng Santi sudah konsultasi ibu hamil tadi. Jadi gitu ya Mbak Nita, setelah suntik mau sepeda, mau ke pantai, jadi tetap butuh treatment khusus. Kalau misalnya tetap ingin terjaga Ya, ya. keglowingan kulitnya pasca suntik putih, jangan setelah suntik putih terus bersepeda hanya pakai kutang ya kan. Dok, ini ada yang tanya praktek hari apa aja? Praktek hari Rebu aja. Oh, di hari Rabu. Hari Oh, sama Rebu kita ya seminggu dok ya, sekali. Ya, praktek prakteknya hari di hari Rebu Rabu. Rebu seminggu sekali aja. Sisanya praktek online nanti. Praktek online. Dok,
ini ada yang tanya dari sisi pandang spesialis kulit dan kelamin, apa benar dok sepeda ini bahaya untuk organ reproduksi apalagi pria? Nah, ini bukan Nah, hanya glowing kulit tapi glowing kekuatan dok. oke. Oke, jadi ini sempat ada wartawan di Tribun di Bali sempat nanya juga sih. Jadi poinnya sebenarnya ada penelitian yang jurnalnya sebenarnya udah agak lama 2001 itu memang maksimal seminggu itu 3 jam sepedaan untuk cowok kalau dia pakai saddle jognya yang biasa-biasa saja. Karena kalau dia terlalu lebih dari itu akan tertekan area 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 saluran apa namanya itu untuk Ya, fertilitasnya itu. Jadi kalau ketekan lama, diem, itu jadi menghambat salurannya itu. Nah, itu bisa mengganggu kesuburan. Jadi itu terutama kalau apa namanya kalau dia menggunakan sadel yang nggak nyaman lah, intinya dia tidak berubah-ubah posisinya sebenarnya. Intinya idealnya harus banyak digerakin lah juga, intinya jangan terlalu tekan terus dan istilahnya nggak bisa napas lah ya, mengap-ngap dia perlu jadi gitu. kalau dia tidak bergerak dan berubah posisi, bahaya pemirsa ternyata Bahaya. ya. Berapa jam tadi dok? Kalau 3 jam seminggu sebenarnya penelitiannya, Tiga kalau jam maksimal 3 jam seminggu kalau dia kalau posisi ketekan ini ya gitu sih. Jadi maksudnya kalau jadi jangan membuat dia tertekan guys. Hidup ini sudah terlalu iya, berat. Kalau dia makin tertekan si dia yang kau tekan-tekan itu, pasti dia marah dan tidak bisa berproduksi organ reproduksinya. Jadi jangan dikira oke, kalau sepedaan terlalu lama itu bisa lebih bagus ya dok ya. Ternyata ada ya, dampaknya kalau tidak berubah posisi ya kan, tidak berubah iya, iya, posisi dan kalau iya, tidak empuk saudara-saudara. iya. Coba kita lihat lagi. Dok, jenis SPF banyak ya dok. Masing-masing Iya, SPF bertahan berapa lama? Tadi kan cuma oke. minimal 30 ya dok ya? Iya, jadi gini, sebenarnya ini kadang juga ada mispersepsi ya. Sebenarnya SPF itu bukan lamanya waktu ya. Ada yang bilang soalnya SPF itu SPF 50 nih berapa kali jam. Sebenarnya enggak. Jadi SPF itu lebih kepada sun protection factor itu kemampuan dari bahan ini melindungi dari paparan sinar. Berapa persen sinar yang bisa lolos. Jadi maksudnya SPF 50 dia mungkin yang lolos hanya berapa persen lebih kecil daripada yang SPF yang 15 per 30. Jadi seberapa jumlah sinar matahari yang bisa lolos ke kulit. Jadi bukan waktu. Kalau masalah waktu itu kurang lebih semua sunblock itu tetap 3-4 jaman itu sudah akan udah hilang efeknya. Jadi bukan SPF itu makin tinggi waktunya lebih lama. Jadi bisa sampai seharian itu enggak gitu sih. Ingat guys, taruh sunblock di tasmu kalau pengen tetap glowing ya. Kalau pengen tetap terjaga kecerahan kulitmu seperti kulit saya. Habis Tapi perawatan dok, di mana? habis perawatan tempatnya Hama Beauty Center. Dok, dok ini Ya. ada yang tanya. Tadi kaitannya sama sadel. Kalau sadel khusus itu gimana dok? Dibuat berlubang tengahnya. Jepit ya dok? Intinya sih tergantung posisi aja sebenarnya. Yang penting tidak ada tekanan yang terlalu lama. Itu sih. Jadi maksud saya 3 jam lah. Seminggu tuh akumulasi tekanan yang lama itu. Jadi intinya selama dia nggak neken lama, ya enggak. Intinya gitu sih. Bukan bukan berarti semua yang sepedaan tuh mandul semua enggak lah. Jadi intinya Enggak, maksudnya lebih ke jangan buat dia tertekan terlalu lama guys. Kalau dia tertekan iya, terlalu lama, ibarat diri kita guys, stres. Kira-kira begitu ya dok ya? kira-kira Dok, begitulah. ini Mbak Julia tanya lagi nih, kayaknya antusias untuk bertanya dok. Apa benar kalau pakai SPF tinggi bisa buat wajah kusam dok? Oke, kalau SPF tinggi nggak ada hubungan sama kusam sebenarnya. Itu lebih ke faktor resiko jerawatan aja. SPF makin tinggi, itu bagi orang yang kulitnya berminyak, dia akan nyumbat pori-pori, awalnya akan beruntusan dulu, nanti akhirnya ujung-ujungnya jadi Kusam. jerawat bernanah gitu. Jadi tidak berdampak pada kusam, hanya berdampak pada jerawat. Harus harus pas Iya, ya berarti ya milih jenis apa namanya sunblock yang dipakai, mulai dari berapa SPF-nya, mulai dari jenisnya lotion, gel atau krim, termasuk iya, juga makainya mesti benar. Dokter, iya. terakhir untuk para goeser di seluruh Indonesia yang menyaksikan
IG kita pada malam hari ini, dokter mau ngomong apa? Oke. Pesannya, jadi kalau emang suka goes, jadi perlu diperhatikan hal-hal yang penting diketahui. Jadi yang pertama ini karena goes itu kaitannya dengan matahari, jadi siapkanlah perlindungan. Jadi gunakanlah hal-hal yang bisa melindungi seperti tadi, gunakan tabir surya, pakaian, kemudian minum yang baik. Nah, itu yang penting dilakukan. Itu jadi kemudian seperti tadi juga artinya saat goes itu jadi usahakan kalau buat yang cowok itu memang harus diatur lah posisi dan ininya apa namanya jangan terlalu lama monoton di posisi yang sama. Itu aja sih yang utama. Jadi intinya kalau goes itu perhatikanlah hal-hal yang tadi disampaikan, jangan sampai goesnya jadi tambahan kulitnya tambah belang, jadi perawatannya akan jadi lebih mahal lagi nanti ke depannya gitu sih. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Intinya kita bersepeda itu kan pengen sehat, teman-teman ya. Tetapi Ya. jangan sampai kita pengen sehat, kita terlalu over, pada akhirnya keglowingan kulit kita ini ya. Kalau semakin malam semakin glowing kulit saya, dok. Kebanyakan minum tuh artinya. Auranya semakin terpancar, dok. Tapi paling tidak itu ya teman-teman, tadi saran dari dokter Dharma kepada seluruh goeser yang pengen tetap glowing. Yang pertama tadi dokter sudah sampaikan, pilih sunblock yang Sunblock tepat, yang benar. minimal SPF 30. Ini bukan bicara durasi, tapi ini bicara tentang bagaimana memproteksi kulit supaya terlindung dari sinar matahari. Dan jangan ragu-ragu untuk terus mengulangi, benar ya dok ya, karena Iya, sunblock ini bukan baju satria baja hitam guys ya, dia betul. bisa luntur karena keringat. Jadi nanti jangan kau salahkan sunblock itu ketika kau sudah pakai, kok ternyata tetap hitam. Tahu-tahu ketika Betul. ditelusuri makainya 1 menit sebelum berangkat atau ketika sudah di luar, Iya, percuma ya dok ya. Jadi betul. ingat Kurang 30 maksimal menit dia. sebelum keluar pakai dulu biar dia tenang, meresap ke dalam pori-pori, baru keluarlah dengan tenang. Jangan lupa pakai maset ya dok ya. Oke, Ini betul harus sekali. diingat-ingat teman-teman semua ya. Pesan dari dokter Dharma yang sederhana sih sebenarnya, tapi seringkali kita lupa. Dokter, Oke, terima kasih. siap. Minggu depan kita live lagi ya dokter ya, dengan Oke, tema-tema yang siap. menarik. Terima kasih untuk Ya, semua para dokter Dharma terima lagi kasih ya, semua. sudah Oke, bergabung di Maljum bersama dokter Malam Dharma. malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Tapi sekali lagi terima kasih dok buat tipsnya, mudah-mudahan Oke, bermanfaat bagi ya. seluruh viewer kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung Kak Julia, Kak Putu, Oke, Kak Santi, ya, Kak Raya, kemudian Angga, Kak ya. Irwansyah, Kak Suwandi Batu Raja, dan semuanya yang sudah bergabung walaupun cuma Oke, nengok-nengok dikit tapi masih ya. setia. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi dokter. Sampai jumpa lagi minggu depan Oke, dokter di sampai jumpa. Maljum bareng dokter Dharma. Terima dokter. Oke, Assalamualaikum makasih. dokter. Ya, Sampai jumpa. sampai jumpa. Oke. Oke guys, itu tadi ya obrolan kita bareng dokter Dharma. Selamat bermalam Jumat untuk kalian semua ya. Jangan lupa mandi dulu supaya tidurnya tenang ya kan. Dan jangan lupa sebelum tidur berdoa guys, supaya hidup kita tetap dilindungi oleh Tuhan dan supaya kita selalu sehat. Ingat, jaga jarak, jaga kondisi, dan selalu bahagia. Untuk bahagia butuh tenaga, makanya semangat. Bye.